Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurila dari SMA Negeri 1 Japang Kulon sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan pemecahan masalah yang saya alami. Pemecahan masalah siswa, yaitu dengan menggunakan BIM puzzle dan metode Tuesday dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Jampang Kulon, penulis mengamati bahwa masih terdapat peserta didik yang minat belajar bahasa Indonesia-nya masih tergolong rendah. Pada awal pembahasan materi, peserta didik lebih cenderung pasif. Beberapa kali penulis merangsang keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Namun, tetap saja penulis masih menemukan peserta didik yang kurang berminat dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik tergolong kurang berminat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Peran peserta didik tergolong kurang berminat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan motivasi belajar dan tingkat intelijensi siswa. Motivasi belajar yang rendah akan mengakibatkan peserta didik kurang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Jika minat untuk belajar bahasa Indonesia peserta didik rendah, maka akan mengakibatkan pula rendahnya intelijensi atau daya tangkap terhadap materi bahasan tentang bahasa Indonesia. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan emosional anak, dengan interaksi sesama peserta didik. Hubungan emosional peserta didik dan orang di sekelilingnya yang terjalin dengan baik akan mempengaruhi. Juga, media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran sebagai daya tarik dan penjelas materi. Tanpa adanya media pembelajaran, peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, diperlukan gagasan atau ide kreatif seorang guru dalam memilih media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran bukan hanya sekedar peran seorang guru saja, sehingga pembelajaran menjadi monoton. Karena hanya satu arah, yakni terfokus pada guru atau disebut dengan teacher center. Kegiatan pembelajaran akan menarik dan merangsang peserta didik dengan adanya komunikasi dua arah atau timbal balik antara guru dengan peserta didik, sehingga akan melahirkan suasana yang menyenangkan. Akar permasalahan. Pertama, rendahnya minat belajar bahasa Indonesia siswa. Kedua, siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Alternatif solusi. Berdasarkan permasalahan yang muncul, yaitu rendahnya minat belajar bahasa Indonesia dan keaktifan peserta didik, maka penulis membuat suatu gagasan yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang muncul. Penulis mencoba memberikan suatu gagasan pemecahan, yakni dengan melakukan pemutahiran media pembelajaran yang inovatif dengan cara menerapkan media pembelajaran yang bervariatif pada setiap kali pembelajaran sebagai upaya meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia siswa. Salah satunya yang sedang diterapkan adalah BIM puzzle dan metode Tuesday, yaitu dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah disediakan, gambar-gambar tokoh-tokoh pengarang. Hasil pemecahan masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran di kelas, motivasi atau minat keinginan belajar bahasa Indonesia siswa dinilai meningkat.
Seluruh siswa di kelas antusias dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran meskipun terdapat kelas yang berada di jam pelajaran terakhir. Tidak lagi terdapat siswa yang pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Mereka sangat antusias dengan adanya game puzzle dan metode Tuesday. Sumber rujukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.